Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofianti Anggraini, NIM 181100168. Dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, pengertian identifikasi masalah dalam PTK. Yang kedua, langkah-langkah identifikasi masalah dalam PTK. Dan yang ketiga, contoh identifikasi masalah dalam PTK. Yang pertama, pengertian identifikasi masalah dalam PTK. PTK adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti di sini yang dimaksud adalah guru untuk mencermati kegiatan pembelajaran di kelas guna mencari solusi dari masalah-masalah kegiatan pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didiknya di kelas. Jadi pengertian PTK adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu guru, untuk memecahkan atau menemukan solusi atas masalah yang terjadi di kelas. Kadang itu guru itu sudah merasa bahwa beliau itu sudah mengajar dengan baik, sudah sesuai dengan kaidah, sudah sesuai dengan proses, tetapi terdapat sesuatu yang tidak beres di kelasnya. Maka jika hal itu dibiarkan akan berdampak pada siswa di kemudian harinya. Maka dari itu perlu dilakukan PTK atau penelitian tindakan kelas. Suatu rencana PTK diawali dengan sesuatu masalah yang dirasakan atau disadari oleh seorang guru. Setelah guru merasakan masalah tersebut, guru itu dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu, guru itu dapat melakukan refleksi atau merenung atas apa yang terjadi di kelas. Kemudian, jika setelah menjawab pertanyaan tersebut, guru itu berkesimpulan bahwa ia memang menghadapi suatu masalah di kelas, berarti ia sudah berhasil mengidentifikasi masalah. Jadi, langkah pertama yang dilakukan untuk penelitian tindakan kelas yaitu mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, tujuan PTK yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang berkaitan dengan media, metode, model, dan lainnya yang akan berdampak pada hasil belajar peserta didik di kelas. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah langkah-langkah identifikasi masalah. Ada 2, yaitu yang pertama, penguraian latar belakang masalah penelitian. Yang kedua, perumusan masalah. Penguraian latar belakang masalah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi di lapangan sehingga perlu diadakan penelitian. Kemudian peneliti itu membatasi pada suatu masalah tertentu saja. Selain itu, dengan adanya penentuan masalah tertentu, maka peneliti itu dapat terfokus dan dapat mengulas secara mendalam hasil penelitiannya. Kemudian dalam kegiatan pra-penelitian, peneliti itu terlebih dahulu harus mengidentifikasi gejala-gejala masalah penelitian dengan cara melakukan wawancara maupun pengamatan terhadap pihak-pihak yang relevan dengan apa yang akan diteliti. Kemudian yaitu perumusan masalah. Penelitian itu bermula dari masalah yang terjadi. Hal ini itu juga berlaku bagi penelitian tindakan kelas. Bagi guru, hampir masalah pembelajaran dirasakan ketika melakukan pembelajaran. Masalah yang muncul dalam pembelajaran hendaknya diidentifikasi dengan baik. Penelitian tindakan kelas berhasil jika guru itu pandai untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam kelas. Kemudian, dalam mengidentifikasi masalah, guru peneliti itu harus mampu membedakan masalah yang bersifat individu yang dihadapi siswa dengan masalah umum yang dihadapi sebagian besar siswa di dalam kelas. Masalah yang dapat diangkat untuk diteliti adalah masalah yang dirasakan oleh sebagian besar siswa di dalam kelas.
Kemudian terdapat 4 teknik dalam identifikasi masalah. Yang pertama, mengumpulkan masalah yang terjadi di kelas. Beberapa masalah yang terjadi di kelas bisa dicatat maupun ditulis oleh seorang guru peneliti di suatu catatan. Kemudian yang kedua, memilih masalah yang penting. Setelah terkumpul beberapa masalah, guru itu memilih masalah yang perlu dan segera untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga, menentukan masalah yang sesuai dengan kemampuan. Jadi dalam memilih masalah itu, hendaknya guru peneliti memahami akan kemampuan dirinya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian yang keempat, untuk mengumpulkan masalah yang terjadi, maka guru itu dapat melakukan beberapa pertanyaan agar memudahkan guru tersebut dalam melakukan identifikasi masalah. Di antara pertanyaan tersebut adalah apa yang sedang terjadi di kelas saya, ada masalah apa di kelas saya, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa contoh masalah yang sering terjadi di dalam kelas. Yang pertama, dalam interaksi pembelajaran, siswa itu kurang aktif dalam hal diskusi. Kemudian respon siswa terhadap temannya yang berpendapat itu masih kurang. Kemudian bila diberikan pertanyaan, siswa itu tidak mau mengangkat tangan untuk menjawabnya. Yang kedua, berkaitan dengan prestasi belajar. Nilai yang dicapai siswa dalam suatu mata pelajaran itu masih ada yang kurang atau di bawah KKM. Kemudian sebagian besar siswa masih ada yang salah dalam pengucapan kata bahasa Inggris. Yang ketiga, disiplin belajar. Beberapa siswa itu ada yang tidak mengerjakan PR. Ketika diterangkan, siswa itu ada yang mengantuk. Kemudian siswa itu ada yang tidak fokus atau tidak memperhatikan pelajaran, dan lain sebagainya. Contoh, setelah mengidentifikasi dari sekian banyak masalah, misalnya dari 20 permasalahan yang ada, kemudian ditemukan satu masalah yang paling signifikan, yaitu nilai matematika peserta didik kelas 9 MTS Negeri 1 Malang rendah. Tentu saja hal ini jika terus dibiarkan, maka dampaknya akan sangat buruk bagi peserta didik, yaitu tidak lulus ujian nasional. Selain itu, citra sekolah juga dapat menurun atau merosot karena banyaknya peserta didik yang tidak lulus ujian nasional. Kemudian, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka masalah rendahnya nilai matematika ini adalah masalah yang paling penting dan mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Kemudian, setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, ternyata akar masalahnya adalah pembelajaran matematika yang terkesan tidak kooperatif. Kemudian bertitik tolak dari temuan akar masalah tersebut, guru berinisiatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metode cooperative learning. Dengan kata lain, guru atau peneliti itu ingin meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran matematika kelas 9 MTS Negeri 1 Malang dengan menggunakan metode cooperative learning. Peneliti atau guru itu menyadari bahwa metode cooperative learning ini mampu meningkatkan aktivitas belajar matematika pada peserta didiknya. Sebab dalam metode cooperative learning terdapat sejumlah giat belajar yang tidak memberatkan peserta didik, sehingga aktivitas belajar dapat ditingkatkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.